Kalau yang menantangnya iya. Kayak kalau deketin cewek susah tuh gue malah makin demen. Ya. Perempuan sih, lebih ke perempuan gitu. Oke, lagi ngomongin soal perempuan. Menurut penerawangan Mbah Mijan nih. Ya, jadi dari dulu kelemahan Chris Hatta adalah di situ. Chris Hatta ini dia tidak bisa jauh dari lawan jenis karena entah itu hanya untuk teman curhat katakan, atau mungkin pacar, atau mungkin have fun, itu harus ada. Karena karakter dari Chris Hatta itu aku nggak bisa sendiri gitu. Aku lebih nyaman dengan banyak orang, dengan keluarga, dengan lawan jenis terutama seperti itu. Kalau salah lingkungan, pergaulan, ada ancaman ke sana. Kan tadi tanya yang lebih buruk lagi apa, kan begitu kan? Jawabannya itu. Jadi kayak ada berasa memang aku nggak bisa sendiri tanpa ada. Ya walaupun itu hanya sekedar temen gitu maksudnya. Harus ada gitu. Nah kadang-kala kita nggak tahu apakah teman itu benar-benar baik dari hatinya atau memang Atau mungkin ada ingin memanfaatkan sesuatu kan gitu. Agak susah ya, tapi kalau ya inilah salah satu dari simbiosis mutualisme kita. Makanya ternyata kita kenal. Coba aja nanti mungkin barangkali Mbak Mijan sering ngasih warning Chris gitu kan. Kalau misalnya kita ngeliat Chris, kayaknya jangan dulu deh. Nah seperti itu. Karena orang lain berpandangan sebagai seorang penonton itu lebih gampang melihat kekurangan orang. Kan gitu. Makanya ketika kita butuh sebuah partner untuk sekedar konsultasi, sekedar berbicara tentang Mbak gimana sih kalau begini, kalau begitu, saya siap membantu. Gitu. Walaupun kelemahan tadi soal wanita agak sedikit nggak bisa ditahan. Kelemahannya di situ, tapi masa Mbak Mijan udah kenal seperti ini mas mau diem aja ketika memang ini kayaknya bocah mau salah jalan nih, ya kalau bisa secepatnya kita ambil gitu, langsung diselamatkan. Ya senang dan bahagia juga, rupanya ada yang care, ada yang tergerak hatinya untuk menjaga Chris supaya tidak salah jalan. Ya walaupun itu hanya sebuah prediksi, tapi alangkah baiknya kita mengetahui itu di awal. Ya seperti yang Mbak Mijan bilang, katanya gue bisa menjadi orang sukses itu harus terwujud karena gue tahu yang membuat gue gagal apa, dan untuk menanggulangi kegagalan itu supaya tidak terjadi lagi, yaitu kuncinya cuma satu, sukses. Itu aja. Ya aku mendengar kata-kata Mbak Mijan, ya itu hanya sebuah peringatan, malah justru bagus kasih yang jelek-jelek. Kalau Mbak Mijan selalu ngasih kata-kata yang baik terus memuji, ya itu karena saya ada di sini, karena itu nggak fair namanya. Tapi karena kita lagi berdampingan, ya dia ngomong memang yang dia rasain, ya itu suatu kelebihan bahwa kedepannya gue kalau mau cari teman harus selektif. Kalau mau deket sama perempuan nih, benar kayak perempuan ini memang mau deket sama gue tulus, atau mau menjebak. Kan banyak banget ya kasus artis tuh deket sama perempuan, nggak taunya besok ada kabar apaan. Waktu itu ada sempat heboh yang terakhir ya, langsung klarifikasi dan bla 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 bla. Nah itu kan lebih, dan itulah yang akan menimbulkan bercak. Nah makanya aku pun juga kalau kenal sama lawan jenis juga ya paling kalau memang bisa ramah ya mencoba ramah. Tapi kalau untuk meminta kontak tuh biasanya suka ngasih kontaknya asisten untuk melihat, memantau dia dulu nih, sebenarnya orang bener mau kenal gue kerjaan atau memang mau deket secara personal. Kita melihat kasus yang ada sekarang tuh, coba deh kita hitung ya, berapa banyak orang yang ingin menunggangi, ingin mencari kepentingan sampai detik ini juga banyak. Sampai detik ini, iya itu kasus yang sekarang kesini itu. Makanya saya bilang mungkin kalau kita mengambil langkah mengakhiri di tahun 2019 jauh lebih baik. Dan sekali lagi bahwa saya jarang sekali memprediksi orang atau meramal orang itu dari sisi yang baik. Mbah jarang sekali. Makanya ketika Mbah mengeluarkan sebuah prediksi yang baik, berarti itu benar-benar menurut Mbah itu udah apa adanya banget gitu. Kenapa? Karena saya lebih suka memberikan sesuatu hal yang buruk dulu sebagai warning. Dan sekali lagi saya tidak pernah peduli dengan siapapun ketika saya ketemu langsung dengan Chris Hatta. Ketika memang itu hal buruk saya akan katakan buruk, baik saya akan katakan baik, kayak gitu.
Makanya ketika saya mengeluarkan banyak hal seperti ini, bahwa saya menilai bahwa Chris Hatta ini apa adanya, itu memang yang saya lihat seperti itu, kayak gitu. Ada banyak kenangan-kenangan yang cenderung apa ya, cenderung kesini sih ya, bukan kenangan yang sifatnya fisik gitu loh. Jadi ada banyak kenangan yang sifatnya rohani, bukan jasmani. Kalau kenangan jasmani bisa dibakar, bisa dibuang, misalnya kenangan baju lah gitu, atau mungkin hadiah ulang tahun apa jam atau cincin segala macam. Tapi kalau kenangan yang ada di rohani itu susah. Jadi berkesan banget mungkin sosok Hilda. Iya, berkesan banget. Menurut Mbak Mijan gini, Chris Hatta ini senang dengan sesuatu hal yang menurut Mbak Mijan ada adrenalinnya. Adrenalinnya itu harus ada kalau Chris Hatta. Kalau cewek yang nurut, malah nggak terlalu suka, seneng yang keras begitu, galak seperti itu. Menurut saya Hilda itu bukan galak di saat sekarang, bukan. Itu dari dulu menurut saya begitu. Tapi kenapa Chris Hatta bisa bertahan lama dengan Hilda itu karena memang nyaman dengan karakternya ini, kayak gitu. Kalau yang menantangnya iya, kayak kalau deketin cewek susah tuh gue malah makin demen. Iya. Apalagi nih kalau deketin cewek yang udah punya pacar, gue demen banget tuh. Siapa? Ngapain di situ? Jadi dulu begitu, gue suka challenge diri gue sendiri, Mbak. Kalau dia single, aduh, kayak nggak ada challenge-nya gitu. Tapi kalau dia udah punya pacar, wah ini gimana caranya gue bisa lebih baik dari pacarnya? Ya hanya sekedar mengetes kapasitas diri. Yang tentang adrenalinnya benar. Tapi kalau soal galak dan segala macamnya, ya dia orangnya ketus ya, orang ketus, terus apa tuh 2 poin sih. Nah, udahlah jangan berpanjang banyak. Ntar sangkanya gue bisa ngomongin dia lagi dulu mah. Nah, iya ntar sangkanya begitu dianggapnya kan. Alah, ini pupil karena gue silau, Mbak. Situ silau banget. Tapi sebenarnya gini, dua-duanya pun merasakan hal yang sama. Saya bilang Hilda juga pasti akan suatu hari nanti pasti akan merasakan sebuah kerinduan bahwa selama ini sebetulnya siapa yang terbaik sih, gitu kan sebenarnya. Tapi buat saya sebuah penyesalan kan selalu ada di belakang, dan itu ya sesuatu hal yang tidak penting juga dibahas sebenarnya. Dan saya bilang bahwa letupan emosional seseorang wanita itu bisa terbaca. Dia emosinya emosi rindu, dia emosi sayang, dia emosi benci, itu kelihatan sekali. Nah, kalau Hilda itu ya emosi yang sayang sebenarnya, walaupun meledak seperti itu. Iya, walaupun meledaknya luar biasa, tapi dia masih sangat-sangat nggak bisa ngelepasin begitu saja dari hatinya. Sama lah mungkin ya. Enggak, gue udah. Udah guys, enggak. Kalau gue udah bener, sumpah demi apapun udah kok. Oke, kalau gitu Bang, jangan lama-lama ntar lu makin Takut kan tuh. makin nyangkanya gue masih belum bisa lepas dari yang dulu lagi. Pas sebenarnya mah udah kok. Jauh lebih baik sekarang kondisinya. Memang daripada kemarin jauh banget. Udah mulai lebih dari kemarin itu. Dan dari situ pun juga gue udah bersyukur. Rupanya udah lebih baik keadaannya daripada yang 1 tahun yang lalu atau 1,5 tahun yang lalu. Oh, untuk sejauh ini, aku kalau di asmara gimana nih kalau menurut Mbak Mijan? Kalau di asmara ya selama ini udah mulai sangat nyaman, udah mulai sangat tenang, nggak terlalu seperti sebelumnya yang galonya masih tinggi. Kalau Mbak berharap sih gini, pengalaman yang sebelumnya itu pengalaman yang penting. Buat saya adalah berkarir yang maksimal ini akan menjawab semuanya. Karir dulu sebetulnya. Kalau asmara sambil jalan. Orang ganteng seperti ini, orang baik seperti ini banyak lah di luar sana yang menyukai. Udah. Yang jelek aja laku ya Mbak. Iya. Gimana yang lebih jelek kayak saya gitu. Ganteng seperti Chris Hatta. Kalau untuk masalah menikah, sebenarnya kan sudah banyak banget yang antri dengan Chris Hatta. Makanya Mbak bilang, cobalah berkarir dulu yang maksimal. Kita kalau bisa, kalau Chris Hatta punya motor, entah itu motor bebek, entah itu motor apa segala macam, matic,
gas dulu sampai pol. Hmm. Kalau udah ngegas pol, baru Baru monggo mau menentukan asmaranya dan sebagainya. Karena kalau menurut saya kalau soal masalah menikah tahun ini juga bisa. Ambil sikat Karirnya nikah. dipuncakin dulu gitu maksudnya. Karirnya dipuncakin dulu. Bisnisnya dibangun dulu. benar-benar. Baru mau untuk menikah. Ya karena Mbak yakin sekali punya potensi besar untuk jadi orang top. Chris Hatta itu punya potensi besar untuk namanya up di Indonesia gitu, nambah lagi. There's a world out there to explore.